Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya selamat datang kembali di Responsi Analisis dan Desain Sistem Informasi. Nah, melalui video ini kita akan melanjutkan materi responsi kita. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terkait dengan koneksi UI ke database. Masih di tahap implementasi, pada kesempatan kali ini akan didemonstrasikan sebuah proyek aplikasi yang nantinya terkoneksi ke dalam database. Baik, langsung saja. Di sini untuk aplikasinya. Jadi di sini ada sebuah aplikasi dengan studi kasus bank management atau aplikasi ini nantinya akan mengatur atau memanage aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh suatu bank. Nah, seperti yang kita tahu, pemrograman berorientasi objek sendiri itu banyak macamnya dan salah satunya adalah yang didemonstrasikan pada studi kasus ini. Jadi di sini aplikasinya dikembangkan dengan pemrograman Java dan juga basisnya desktop. Baik, pada saat atau apabila aplikasi ini di running, kurang lebih UI-nya akan seperti ini. Baik, untuk fitur-fiturnya di sini ada yang pertama yaitu account holder, kemudian ada transaction, kemudian fitur yang kedua ada service, dan yang keempat di sini ada fitur yang menangani branch dan juga employee. Baik, dari fitur-fitur yang ada atau dari UI yang sudah ditampakkan pada aplikasi berikut ini, mungkin sudah ada yang bisa menganalisis tabel-tabel apa saja yang nantinya akan diletakkan pada database kita. Baik, mungkin di sini kita akan beralih ke dalam database ya. Baik, sebelumnya di sini untuk database-nya sendiri ini menggunakan localhost, jadi di sini juga kita menggunakan aplikasi SAM ya, SAM Control Panel. Jadi untuk database-nya sendiri seperti berikut ini. Untuk nama database-nya di sini digunakan nama Bank Management. Kemudian untuk tabel-tabelnya di sini ada 5 tabel. Untuk tabel yang pertama ada Account Table, kemudian yang kedua ada Branch Table, kemudian yang ketiga ada Employee Table, dan yang keempat ada Service Table, kemudian yang kelima ada Transaction Table. Baik, dari tabel-tabel ini juga pasti sudah pada dapat mengetahui tabel-tabel ini digunakan untuk fitur yang mana. Baik, untuk field apa saja yang digunakan pada tabel berikut ini kurang lebih seperti ini. Jadi di sini untuk yang account table dia kurang lebih ada ID-nya, kemudian ada account number, account type, branch code, name, gender, date of birth, address, citizen ID, kemudian the balance, kurang lebih seperti berikut. Kemudian beralih ke table yang kedua yaitu branch table, dia kurang lebih ada ID, name, branch code, address, kemudian di sini ada employee table-nya, kemudian di sini untuk field dari service table, dan kemudian di sini ada field dari transaction table. Baik, kurang lebih untuk field dari tabel-tabel database kita adalah seperti itu. Kemudian di sini kita coba untuk melihat relasi apa yang digunakan pada database bank management ini ya. Jadi kurang lebih tadi untuk relasinya di sini tiap-tiap dari account table, branch table, dan employee table. Kemudian di sini ada service table dan transaction table yang saling berelasi. Baik, kurang lebih untuk demonstrasi dari database aplikasi bank management adalah seperti berikut ya. Kemudian di sini kita akan balik ke aplikasinya. Jadi di sini setelah kita mengetahui database-nya, kita akan mencoba mengetes apakah aplikasi ini sudah berhasil terkoneksi atau belum ke database-nya. Jadi untuk UI-nya misalnya di sini kita buat dari field-field tadi ya. Misalnya di sini harus kita isikan dari UI-nya ini ada nama,
type account, kemudian gender, citizen ID, date of birth, branch code, address, kemudian nanti langsung create account. Jadi untuk account number-nya nanti dia akan langsung auto dari database-nya. Baik, untuk yang pertama misalnya di sini kita akan masukkan sebuah data, misalnya namanya, kemudian type account-nya kita pilih, kemudian kita pilih gendernya, kemudian citizen ID-nya. Kemudian di sini kita pilih dari kalender ya, tanggal lahirnya. Kemudian kita pilih branch code-nya dan kita masukkan ke data. Jadi di sini dia input type-nya ada beragam ya. Di sini ada yang text field, kemudian di sini ada yang drop down, kemudian di sini ada yang dia langsung bentuk kalender ya. Kita langsung inputkan kalendernya. Kemudian di sini dia adalah submit button. Baik, untuk UI sendiri ini kan juga merupakan implementasi dari kelas diagram yang sudah dianalisis sebelumnya ya. Jadi misalnya kalau kita create account, nanti datanya akan langsung disimpan ke database. Oke, kita coba create account. Nah, tadi kita lihat bahwa data yang ada di database itu baru satu data. Kemudian setelah kita create account, kita tambahkan datanya. Untuk account number dia langsung bertambah secara otomatis, jadi atau bahasanya adalah auto increment ya, dari yang tadinya 0001 kemudian langsung ditambahkan 0002. Kemudian untuk data-data lainnya ini adalah data yang kita inputkan pada UI atau form yang telah dibuat di aplikasinya. Baik. Kemudian di sini kita cek untuk database-nya tadi merupakan UI dari account table ya. Jadi kita cek di sini adalah database dari table account table. Baik di sini untuk datanya sudah tersimpan di database. Untuk data yang kedua, tadi kan di database-nya juga sudah kita lihat bahwa datanya hanya satu. Kemudian setelah kita tambahkan atau kita create account, di sini datanya ada 2. Baik, kita kembali lagi ke aplikasinya. Baik, untuk transaction misalnya di sini kita pilih, kemudian kita masukkan account number-nya. Ini account number-nya dia udah otomatis tadi yang kita buat. Baik, kemudian misalnya di sini type transaction-nya, lalu untuk amount-nya misalnya di sini juga text field ya. Baik, misalnya di sini add transaction, ini merupakan submit button ya, sama seperti tombol dari create account tadi. Baik, untuk dari dari transaction-nya kurang lebih datanya sudah ditambahkan ya. Tadi datanya 2, kemudian kita tambahkan 1 data. Baik, kita coba cek di database. Tadi untuk transaction table-nya, oke, di sini juga datanya sudah tersimpan ya untuk data yang ketiga. Baik, mungkin selanjutnya di sini kita beralih ke code-nya ya. Untuk aplikasinya tadi merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, di dalam bahasa pemrograman Java, seperti yang kita tahu, itu ada package dari yang private, kemudian protected, kemudian ada yang public, seperti itu, seperti yang sudah dipelajari. Kemudian, untuk aplikasi ini juga dari package-nya ini dibedakan menjadi 2. Ini ada yang package untuk aplikasi, yaitu untuk aplikasi bank management-nya, dan juga package untuk database-nya agar lebih mudah dibedakan. Jadi untuk package database ini adalah
file-file yang digunakan untuk mengkoneksikan UI atau aplikasinya atau fitur-fitur yang hendak digunakan oleh usernya ke database. Jadi untuk yang pertama di sini digunakan file DB connection, kemudian tadi ada delete database Java apabila kita ingin mendelete sebuah data. Kemudian di sini ada display database-nya supaya dia dapat menampilkan tabel-tabel yang ada di database, kemudian ditampilkan di aplikasi bank management ini. Kemudian di sini juga ada file query database-nya. Baik, untuk database-nya juga tidak lupa digunakan MySQL ya tadi. Kemudian untuk DB connection-nya juga sendiri, dan di sini tadi kita gunain localhost, kemudian untuk usernya tadi root. Baik, kurang lebih untuk demonstrasi dari aplikasi ini cukup sekian ya. Baik, ini untuk service, kurang lebih ini untuk penggunaannya sama, jadi tadi date-nya menggunakan kalender tadi seperti tadi, terus ini ada text field, kemudian ini juga text field, kemudian ini ada submit button, kemudian juga untuk yang branch dan employee-nya juga sama di sini text field semua. Kemudian yang untuk employee-nya di sini ada text field dan juga drop down. Kurang lebih untuk pemilihan desainnya ini juga cukup penting ya. Jadi tidak semuanya kita menggunakan text field, tapi terkadang kita menggunakan button ataupun tadi kita langsung button, drop down dan kalender yang seperti tadi. Baik. Kemudian di sini ada tugas. Jadi setelah demonstrasi aplikasi yang tadi, silahkan membuat sebuah video seperti yang telah didemokan, nah berdasarkan dengan proyek masing-masing. Jadi setelah itu silahkan unggah dan kumpulkan linknya saja di vClass. Kemudian untuk deadline maupun sistematikanya nanti akan disampaikan lebih jelas di grup ya. Baik. Saya kira cukup sekian untuk responsi kali ini. Jadi tadi cukup untuk demonstrasi koneksi UI ke database-nya. Baik. Saya mohon maaf apabila ada salah atau kurang kata. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.